Bengkulu menjadi salah satu daerah pembuangan tokoh-tokoh besar yang dianggap membahayakan pemerintah Belanda kala itu. Daerah yang terbilang cukup terisolir dan endemik malaria di Pulau Sumatera ini menjadi lokasi favorit Belanda untuk mengasingkan musuh-musuhnya. Puluhan tahun sebelum Insinyur Soekarno diasingkan di Bengkulu, Sentot Alibasya, Panglima Perang termuda Pangeran Diponegoro, terlebih dahulu diasingkan hingga wafat. Sebelum dibuang ke Bengkulu, pasca berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, Sentot Alibasya beserta pengikutnya dimanfaatkan Belanda untuk memerangi kaum Padri. Namun, karena dicurigai memiliki rasa keberpihakan pada kaum Padri, Sentot Alibasya ditangkap dan akhirnya diasingkan Belanda ke Bengkulu. Berdasarkan catatan sejarah, Sentot Alibasya diasingkan oleh Belanda di Bengkulu pada tahun 1833 hingga beliau wafat pada tahun 1855. Makam Sentot Alibasya dibangun secara istimewa disebabkan beliau termasuk tokoh yang disegani oleh masyarakat Bengkulu. Sentot Alibasya adalah seorang panglima perang dari Pangeran Diponegoro. Beliau diangkat menjadi panglima perang di saat usia masih tergolong sangat muda, yaitu 17 tahun. Sedangkan gelar Basya yang disematkan dalam nama Sentot Alibasya adalah suatu penamaan bangsawan yang pada saat itu kita berkiblat pada Pasha yang ada di Turki. Beliau kemudian tertangkap dengan tipu muslihat dari Belanda dan kemudian diasingkan ke Sumatera Barat. Sebenarnya tugas dari Belanda mengirimkan Sentot Alibasya ini ke Padang adalah untuk memimpin pasukan Belanda melawan pasukan Padri. Ini adalah salah satu gerakan pemecah belah yang dilakukan Belanda di Nusantara. Ini adalah salah satu taktik adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda. Namun setelah sampai di Sumatera Barat, justru Sentot Alibasya melakukan hubungan yang tersembunyi dengan pasukan Padri. Beliau membocorkan beberapa strategi penting yang kemudian pada puncaknya pihak Belanda mengalami kekalahan telak oleh pasukan Padri. Nah, untuk itu Sentot Alibasya kemudian dihukum dan kemudian dibuang ke Bengkulu. Sentot Alibasya tiba di Bengkulu pada tahun 1830 bersama dengan keluarganya. Di sini Belanda benar-benar memotong semua hubungan Sentot Alibasya ke dunia luar, terhadap pasukannya, terhadap saudara-saudaranya, semuanya diputuskan. Dan sampai akhirnya beliau meninggal pada tahun 1855. Dan sekarang kita bisa mengunjungi makam beliau di Kelurahan Bajak di Kota Bengkulu. Di sana sudah ada makam yang diperindah oleh pemerintah Provinsi Bengkulu dan merupakan cagar budaya yang ada di Provinsi Bengkulu untuk dapat kita kunjungi. Makam Sentot terletak di Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Bengkulu. Bangunan makam Sentot Alibasya terletak di kompleks pemakaman umum yang dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap cungkup dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Terdapat ruang terbuka untuk peziarah. Untuk masuk ke cungkup, harus melalui pintu gerbang utama yang memiliki anak tangga dan terdapat pipi tangga. Bangunan cungkup berbentuk seperti tabot. Makam Sentot Alibasya sejak ditetapkan sebagai cagar budaya, ramai dikenal dan dikunjungi masyarakat. Dan saat ini dijadikan sebagai salah satu objek wisata religi di Kota Bengkulu. Peziarah datang bukan hanya dari masyarakat Bengkulu saja,
tetapi juga berasal dari luar Provinsi Bengkulu.